Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Ibu Cindy Triswiyanti SHM Hum, yang kami hormati, narasumber dari Inspektorat yang diwakili oleh Bapak Aditya Maulana STMAK, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Sosial yang pada kali ini tergabung dalam klaster barang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu 27 Maret 2024 kita bisa bertemu kembali melalui kanal link Zoom meeting di tempat kerja masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti sosialisasi mekanisme dan instrumen penyelenggaraan pelayanan publik PEKPP Mandiri tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Dalam rangkaian penilaian ini akan dijelaskan langsung oleh narasumber dari Inspektorat terkait penjelasan mekanisme dan instrumen PEKPP Mandiri jenis klaster barang. Mungkin langsung saja ya Bapak Ibu, agar tidak berlama-lama biar tanya jawabnya lebih panjang. Mungkin langsung saja dari narasumber kita bisa mengawali penjelasan pada pagi hari ini. Untuk waktu dan layar disilakan. Terima kasih Bu Susi. Sampai Mohon izin Bu Kabag Organisasi. Terima kasih Pak Budi juga dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di meeting Zoom kali ini. Mohon izin untuk share screen Bu Susi. Iya, siap Pak. Sudah. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Dari kita. Bentar Pak. Sampun Pak. Sudah kelihatan di layar? Belum? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya. Infrastruktur dan aplikasi eksternal. Mohon izin Pak, dari Kominfo yang jadi hostnya Pak Adit. Oh gitu. Iya, dari Pak Adit bisa share. Ini punya saya sudah share tapi belum keluar. Stop. Tidak menghilangkan kewajiban yang dilaksanakan oleh audit. Izin Pak, yang share screen dari kita apa dari Pak Adit ya? Karena kalau double tidak bisa keluar. Yes, contact skin. Bagi lo ya. Halo, ya, sudah kelihatan belum ya? Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan Pak. Kelihatan, Belum. Belum ya? Belum.
Nah, itu salin. Ya. Ini salin yang babi. Mohon izin Pak, kalau memang tidak bisa, kita bantu dari kita, nanti punyanya Pak Adi Oh gitu. dimatikan. Gitu nggih? Ya, oke, Ya. Oke Pak. tolong Mbak ya. Oke, kasih. Sudah ada. Sampun bisa kelihatan Bapak Ibu? Sudah Terima nggih? kasih. Kita Siap. mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan terkait dengan instrumen PKPWP, pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 untuk klaster barang. Jadi untuk pemantauan evaluasi ini ada 3 klaster nggih, administrasi, barang dan jasa. Untuk hari kemarin sudah administrasi, untuk hari ini untuk klaster barang. Oke, lanjut. Jadi dalam pemantauan evaluasi ini ada 6 aspek yang dievaluasi. Yang pertama terkait dengan kebijakan pelayanan, yaitu kebijakan yang ditetapkan terkait pelayanan yang akan diberikan. Antara lain tentang standar pelayanan. Jadi standar pelayanan itu harus mencakup semua jumlah pelayanan yang diberikan. Jadi jika pelayanan yang diberikan ada 5, standar pelayanannya juga harus ada 5. Kemudian terkait dengan maklumat pelayanan yang memuat seluruh item standar maklumat pelayanan. Jadi jangan sampai nanti ada beberapa item yang tidak masukkan. Jadi bisa di browsing ya untuk maklumat pelayanan itu apa aja isinya, itu harus ada semua di maklumat pelayanan yang akan dicantumkan di PP pelayanan publik tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini harus sesuai dengan Permenpan RB yang telah ditetapkan. Dan aspek yang kedua terkait dengan profesionalisme SDM, antara lain terkait dengan waktu pelayanan. Jadi ada jadwalnya yang diumumkan atau dapat diketahui oleh publik, jam kerjanya dari hari apa sampai apa, jam berapa sampai jam berapa, dan itu harus dipatuhi. Ketika ada pengguna layanan yang datang pada jam kerja, itu harus tetap terbuka pelayanannya. Jangan sampai pada saat pengguna layanan datang, petugasnya nggak ada. Seperti itu. Okay. Jadi kalau memang dari jam 7 sampai jam 1, berarti jam 7 sampai jam 1 itu harus tetap terbuka. Okay. Kemudian terkait dengan kode etik, itu juga harus ada ditetapkan, okay. Kode etik untuk pemberi layanan, itu juga harus ditetapkan. Kemudian mekanisme dan peningkatan motivasi kerja itu juga harus ditetapkan. Jadi SOP-nya untuk masing-masing layanan itu juga harus ada, sehingga siapapun pemberi layanan baru yang ditugaskan itu sudah tahu mekanismenya seperti apa yang harus dilakukan, dokumen apa yang harus disiapkan itu harus ditahu. Kemudian terkait dengan reward and punishment, itu juga harus ditetapkan bagaimana memberikan reward atas pemberi layanan yang berprestasi, kemudian memberikan punishment juga kepada pemberi layanan yang tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya terkait dengan budaya pelayanan itu juga harus ditetapkan, biasanya itu 5S, sapa, senyum, dan sebagainya itu. Kemudian aspek yang ketiga terkait dengan sarana prasarana pendukung pelayanan publik, antara lain adanya tempat parkir. Tempat parkir ini juga harus tidak hanya tempat parkir biasa, karena kalau di kriterianya untuk pelayanan publik itu kan ada aksesibilitas juga. Nah, berarti tempat parkir juga harus menyediakan space untuk difabel, kaum difabel. Jadi ketika ada pengguna layanan yang difabel, itu harus difasilitasi untuk tempat parkirnya. Karena ada beberapa difabel yang mungkin menggunakan kendaraan roda 3 sebagai alat bantunya. Itu juga harus difasilitasi, disediakan tempat parkir. Dan itu harus ditandai tempat parkirnya. Ada tandanya sendiri, jadi jangan sampai tempat parkir untuk difabel digunakan oleh yang normal. Seperti itu. Kemudian kelayakan fasilitas ruang tunggu harus memenuhi fasilitas wajib dan fasilitas tambahan. Itu ada di Permenpan juga, fasilitas wajibnya apa aja,
tempat duduk, kemudian tempat sampah, pengharum ruangan dan sebagainya, kemudian fasilitas lainnya. Terkait dengan toilet, selanjutnya adalah sarana prasarana yang harus dipenuhi. Toilet itu juga harus ada untuk mendapatkan nilai maksimal itu harus ada toilet untuk difabel juga. Jadi tidak hanya memberikan fasilitas untuk orang yang normal, tapi juga memberikan fasilitas kepada difabel. Kemudian sarana prasarana untuk pengguna layanan kelompok rentan terkait dengan manula ataupun yang memerlukan perhatian khusus, itu juga harus diberikan fasilitas yang memadai. Kemudian terkait dengan tersedianya sarana prasarana penunjang seperti kalau yang dicontohkan itu ada dispenser air minum, kemudian tempat charger dan sebagainya. Kemudian fasilitas pada sarana front office itu harus juga memadai sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Permenpannya. Oke, lanjut. Untuk aspek yang keempat itu adalah sistem informasi pelayanan publik. Jadi setiap penyelenggara pelayanan publik itu juga diharapkan dapat menyajikan sistem informasi atas pelayanan publiknya. Itu baik dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik, baik online maupun offline. Menggunakan SIPP nasional atau tidak, dan terkait dengan layanan dalam SIPP harus sesuai dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi jangan sampai dari 5 layanan publik, hanya 4 yang masuk di SIPP. Jadi harus semuanya masuk di SIPP. Kemudian unsur pendukung dalam SIPP, apakah SIPP yang digunakan itu telah terhubung dengan span lapor terkait dengan pengaduan dan sebagainya. Kemudian survei kepuasan masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian jangka waktu pemutahiran data digital itu harus pasti harus dilakukan secara periodik, baik itu harian, mingguan, bulanan, semesteran dan sebagainya. Itu harus selalu dilakukan update karena ada beberapa data yang mungkin seringkali berubah datanya, jadi harus segera diupdate, jangan sampai pada saat pengguna layanan datang ternyata datanya beda dengan database yang ada di penyelenggara layanan. Itu harus segera dimutakhirkan secara periodik. Di tiap bulan dilihat lagi datanya yang terbaru seperti apa. Oke. Kemudian konsultasi, aspek yang kelima itu konsultasi dan pengaduan. Itu adalah penilaian atas pengelolaan konsultasi dan pengaduan, yaitu fasilitas sarana prasarana konsultasi dan pengaduan, kemudian sarana yang digunakan baik itu offline atau online, ada kotak saran dan masukan seperti itu, atau melalui online span lapor. Kemudian yang terkait dengan akuntabilitas atas konsultasi dan pengaduan, apakah itu sudah ditindaklanjuti, bagaimana tindak lanjutnya, itu harus diinformasikan kepada pengadu. Setiap itu juga harus ada SOP. Jadi berapa lama dari mulai pengaduan disampaikan sampai dengan ditindaklanjuti. Itu harus ada informasinya, di ruang pelayanan itu ada informasinya. SOP-nya untuk pengaduan berapa hari itu harus ditetapkan dan harus dipatuhi. Ketika pengadu kembali menanyakan atas hasil pengaduannya, penyelenggara pelayanan harus bisa menjelaskan sampai di mana prosesnya, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana hasilnya, itu harus segera disampaikan kepada pengadu. Kemudian terkait dengan persentase tindak lanjut pengaduan. Jadi seberapa banyak pengaduan yang ditindaklanjuti. Harapannya adalah seluruh pengaduan sudah ditindaklanjuti dan pengadu merasa puas atas tindak lanjutnya tersebut. Jika tidak puas, tanyakan apa yang tidak membuat mereka tidak puas atas tindak lanjut pengaduan tersebut. Jadi persentase pengaduan itu juga tindak lanjut atas pengaduan itu juga berpengaruh terhadap hasil evaluasi. Dan datanya harus terekam, berapa pengaduan yang masuk, berapa yang ditindaklanjuti, itu ada registernya. Jadi didokumentasikan secara memadai. Kemudian aspek yang terakhir terkait dengan inovasi pelayanan publik.
Jadi penilaian atas inovasi yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Itu yang juga menjadi penilaian dalam evaluasi ini terkait dengan apa yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, inovasi-inovasi apa yang diciptakan, kemudian apakah inovasi tersebut sudah mendapatkan penghargaan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian keberlanjutan inovasi yang diciptakan, jangan sampai inovasi diciptakan tahun ini, tahun depan sudah tidak dipakai lagi. Itu harus tetap dipertahankan, bahkan kalau bisa mungkin dikembangkan. Kemudian terkait dengan aspek yang berikutnya, ini mungkin aspek tambahan, terkait dengan pertanyaan tambahan, apakah di penyelenggara pelayanan publik itu memberikan sistem antrian. Jadi jangan sampai pengguna layanan itu istilahnya manual, berdiri antri baris gitu, untuk menunggu antrian. Sebaiknya disediakan sistem antrian yang digital, pakai kartu atau ada daftar tunggunya, seperti itu, supaya tidak, kalau berdiri terus kan juga pengguna layanan juga merasa kurang nyaman, Jadi sebaiknya ada sistem antrian. Saya rasa kalau di puskesmas, rumah sakit itu sudah ada sistem antriannya. Oke. Kemudian lanjut, ini terkait dengan prinsip dalam pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Jadi dalam setiap penilaian, kriteria penilaian itu dihubungkan dengan prinsip-prinsip PEK-PPP, di mana ada yang pertama adalah keadilan, kondisi di mana kebijakan dan pemberian layanan tersebut dapat dirasakan oleh semua orang, tidak ada diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Baik itu untuk kelompok rentan, difabel, dan sebagainya, dapat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Kita memberikan kepastian hukum kepada semua orang. Nah, ini juga nanti tiap kriteria ada penilaiannya. Untuk baik setiap aspek, ada beberapa kriteria yang terkait dengan keadilan. Kemudian kalau di kertas kerjanya itu disimbolkan dengan huruf K. Jadi kalau yang kriteria ada belakangnya K, oh ini berarti kriteria terkait dengan prinsip keadilan. Seperti itu. Kemudian partisipasi, itu adalah tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Jadi setiap kali melakukan evaluasi, masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus dilibatkan, termasuk juga dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaannya. Jadi standar pelayanan itu juga harus dikomunikasikan kepada pengguna layanan atau masyarakat atau stakeholder. Jadi tidak hanya diputuskan oleh penyelenggara layanan sendiri, tapi juga memberikan kesempatan kepada pengguna layanan dan masyarakat untuk memberikan masukan. Sebaiknya standarnya pelayanan seperti apa yang menurut masyarakat itu baik dan sebagainya. Jadi memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan publik, seperti itu, Itu disimbolkan dengan huruf P. Jadi kalau di kertas kerja nanti ada kriteria belakangnya P, oh itu berarti terkait dengan prinsip partisipasi. Kemudian prinsip yang ketiga adalah akuntabilitas, kondisi di mana pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya secara responsif terhadap publik. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setiap yang dilakukan ada dasarnya, seperti tadi mekanismenya ada sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jangan sampai melakukan prosedur yang di luar SOP, karena itu dampaknya juga bisa panjang, apalagi terkait dengan kesehatan, kemungkinan ada pengaruhnya. Jangan sampai yang dilakukan jadi dalam tanda petik malpraktek seperti itu. Kemudian lanjut untuk prinsip yang keempat itu adalah transparansi, di mana tadi juga terkait dengan pengaduan, jadi tindak lanjut dan maupun hasilnya itu harus diinformasikan. Jadi masyarakat atau publik dapat memonitor, melakukan evaluasi apakah pengaduan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan.
Contohnya seperti itu nggih. Jadi semua data informasi harus disampaikan dan dapat diakses oleh publik. Jadi diharapkan dengan terbukanya informasi itu publik dapat memahami hak dan tanggung jawabnya. Apakah yang diterimanya sudah sesuai dengan yang seharusnya, kemudian dokumen-dokumen contohnya untuk persyaratan apakah sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan sebagainya. Kemudian biaya kalau ada, apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Itu untuk transparansi disimbolkan dengan huruf T. Ini bisa dilihat nanti di kertas kerjanya. Kemudian yang prinsip yang kelima adalah berdaya guna. Di semua kebijakan dan program pelayanan publik itu harus mengutamakan kepentingan umum. Jadi menggunakan sumber daya manusia, keuangan, dan waktu secara optimal dan ekonomis dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi jangan sampai sumber daya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi semua yang ada di pelayanan publik diharapkan digunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan seekonomis mungkin untuk memberikan layanan kepada publik. Oke. Ini disimbolkan dengan huruf B, daya guna. Kemudian untuk prinsip yang terakhir adalah aksesibilitas. Jadi seperti tadi, karena kepentingan publik itu tidak hanya untuk orang normal, ya, jadi juga harus ada perhatian kepada difabel dan sebagainya. Kemudian juga harus dari semua aspek, ya. Jadi mulai dari prasarana, kemudian sistem informasi itu juga harus memikirkan tentang kaum-kaum difabel. Jadi jangan sampai orang-orang difabel itu tidak dapat mengakses layanan publik yang diberikan. Itu yang diharapkan. Oke, lanjut. Jadi nanti bisa dilihat di pedoman untuk KPPP itu ada beberapa kriteria yang itu nanti jadi formulir, ya, formulir. Jadi formulir ini ada 3 formulir. F01 itu diisi oleh penyelenggara pelayanan publik yang disebut dengan formulir self assessment. Jadi penyelenggara itu menilai dirinya sendiri. Tapi walaupun menilai dirinya sendiri, itu juga harus didukung dengan dilengkapi dengan bukti dukung. Jadi tidak asal menilai, ya, memberikan nilai baik, tapi tanpa didukung dengan bukti yang memadai. Jadi setiap penilaian harus didukung oleh bukti yang memadai. Kemudian F02 itu adalah formulir untuk evaluator. Jadi setelah penyelenggara pelayanan publik melakukan penilaian sendiri, penilaian mandiri, ya, itu oleh evaluator diuji ulang. Apakah yang dinilai oleh penyelenggara pelayanan publik itu sudah sesuai dengan ketentuan, didukung oleh bukti-bukti yang memadai, sehingga nilainya telah dapat diketahui secara pasti. Kemudian ada juga F03. Ini salah satu implementasi dari prinsip partisipasi. Jadi dalam penilaian ini evaluasi juga memberikan kesempatan pengguna layanan untuk memberikan penilaian yang disebut dengan persepsi, ya. Jadi persepsi pengguna layanan, apakah pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara itu sudah bagus atau masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi. Jadi dari 3 formulir ini nantinya dapat diketahui indeks pelayanan publik yang diperoleh oleh penyelenggara pelayanan publik tersebut. Oke, kemudian lanjut, Mbak. Ini, setiap penilaian wajib dilengkapi bukti dukung. Nah, bukti dukung ini karena penilaian ini dilakukan secara online, kalau dari ketentuannya penilaian dilakukan secara online maupun luar ruangan, di luar jaringan, ya. Jadi evaluator nanti juga melakukan uji petik ke beberapa tempat oleh unit Lopus evaluasi, jadi melihat secara real apakah di lapangan sesuai dengan foto yang ditampilkan. Kemudian evaluator dapat menilai secara pasti,
berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, apakah penyelenggara publik bisa memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan tersebut berdasarkan bukti dukung yang dilihat secara langsung. Kemudian bukti dukung yang berupa soft file tersebut disimpan dalam cloud storage, bisa dari Google Drive dan sebagainya, untuk dilampirkan tautannya pada masing-masing formulir penilaian. Jadi tiap kriteria ada bukti dukungnya, dilampirkan, disampaikan tautannya, linknya di mana tempat menyimpan bukti dukung tersebut. Jadi evaluator bisa buka fotonya untuk yang sarana prasarana seperti ini, ada di link tersebut, bisa dibuka fotonya seperti apa. Kalau misalnya diperlukan, evaluator bisa melihat langsung ke lapangan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh bukti dukung sesuai masing-masing aspek. Jadi untuk kebijakan layanan, itu contohnya ini adalah maklumat pelayanan. Jadi ada 3 maklumat. Nah, ini standarnya ada 3. Jadi 3 poin ini harus ada di maklumat pelayanan. Kemudian maklumat pelayanan tersebut ditandatangani oleh kepala penyelenggara, pimpinan penyelenggara pelayanan publik, dan sebaiknya setiap kali ada pergantian pimpinan itu dibuat maklumat pelayanan yang baru. Dan sampai nanti di maklumat ini yang tanda tangan pimpinan yang lama sudah tidak bertugas lagi di situ. Oke, lanjut. Kemudian profesionalisme SDM. Jadi contohnya di sini ada suatu tugas lembur. Ketika ada jam pelayanan di luar jam kerja yang normal, itu ada penugasan atas pelayanan publik. Jadi petugas itu bertugas berdasarkan surat tugas. Dan sampai ada petugas memberikan layanan tapi tidak dukung atau di luar jam kerja dan tanpa surat tugas. Oke. Jadi itu juga yang harus dilampirkan oleh penyelenggara publik dalam rangka melakukan evaluasi mandiri. Jadi itu juga nanti yang dinilai oleh evaluator. Oke, lanjut, Pak. Baik, ini contoh bukti dukung atas sarana prasarana. Jadi di sini dapat kita lihat toilet yang digunakan untuk difabel. Jadi ada pegangannya dan ya pegangannya ini harus kuat. Jadi jangan sampai pegangannya itu justru malah melukai yang menggunakannya. Oke, lanjut, Mbak. Kemudian aspek yang kelima adalah sistem informasi pelayanan publik. Jadi contohnya di sini adalah ada websitenya Jamsostek. Jadi kalau di Puskesmas juga saya harapkan juga ada websitenya sendiri masing-masing Puskesmas. Jadi tiap pengguna layanan bisa mengakses informasi yang disampaikan oleh penyelenggara layanan. Oke, kemudian lanjut, Mbak. Nah, ini contoh konsultasi dan pengaduan. Di ada petugas sendiri yang mengurusi tentang konsultasi dan pengaduan. Jadi ada meja khusus untuk menerima pengaduan maupun konsultasi. Diharapkan setiap pelayanan penyelenggara pelayanan publik menyediakan tempat khusus, baik itu untuk petugas maupun pengguna layanan yang mau mengadukan atas layanan yang diterimanya. Jadi ada dokumentasinya di sebelah mana, ada petunjuknya bahwa itu tempat konsultasi dan pengaduan dan sebagainya, itu didokumentasikan, digunakan sebagai bukti dukung untuk penilaian aspek yang kelima ini, ya. Oke, lanjut, Pak. Ini aspek yang terakhir terkait dengan inovasi. Jadi mungkin ini screenshot dari websitenya dari penyelenggara pelayanan publik. Disebutkan inovasi apa yang telah diciptakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Apakah itu sudah dapat diakses? Misalnya ada link-link tertentu yang bisa diakses untuk mengakses inovasi yang diciptakan tersebut.
Jadi kalau ini dicontohkan di Pengadilan Agama Gresik ada 9 inovasi terkait dengan layanan yang diberikannya. Jadi setiap layanan ada inovasinya sendiri-sendiri. Nah, itu yang perlu ditampilkan supaya dapat diakses oleh pengguna layanan. Oke, mungkin itu kayaknya Mbak tanya. Itu saja yang terakhir ya. Jadi saya harapkan dari masing-masing penyelenggara layanan dalam melakukan penilaian mandiri itu tidak hanya asal memberikan nilai baik. Mungkin memang kalau penilaian mandiri itu lebih subjektif, ya. Jadi tapi kita harapkan dengan subjektivitas itu juga didukung bukti-bukti yang memadai. Jadi kalau memang memberikan nilai baik harus ada buktinya seperti apa. Nah, itu yang harus dilampirkan juga dalam penilaian mandiri. Oke, Mbak Bu Susi, mungkin cukup nggih. Untuk saya, mungkin kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada Bu Susi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak buka, Mak, terus ngomong. Sudah. Baik, terima kasih Pak Adit. Mohon maaf dari kamar mandi. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum sesi tanya jawab, mungkin langsung saja ke aplikasi Satekomo ya. Untuk penginputan bukti dukung agar Bapak Ibu mempermudah Bapak Ibu untuk menyimpan dokumen yang ada di situ. Mungkin langsung saja Saudara Miftahul Huda, langsung saja. Ya, terima kasih Mbak Susi. Mohon izin untuk share screen terkait aplikasi Satekomo-nya. Enjoy table. Ini untuk tampilan awal aplikasi Satekomo. Di sini saya coba login pakai akun demo. Ini tampilan awal. Ini aplikasi kan masih dalam proses pengembangan. Jadi untuk dashboardnya masih seperti ini. Nanti kita untuk melakukan pengisian formulir 01 atau self assessment itu di menu survei. Di sini kita tambahkan data. Ini ada 7 aspek, yaitu seperti yang dijelaskan dengan Pak Adit. Ada kebijakan pelayanan, profesi SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi, dan yang terakhir pertanyaan tambahan. Langkah pertama yang dilakukan, kita ke menu kebijakan pelayanan, scroll ke bawah. Di sini ada beberapa pertanyaannya. Saya contohkan saja. Untuk di sini bukti dukungnya maksimal itu 5 file, dan di sini
maksimal 5 file dan masing-masing filenya itu maksimal 5 MB. Nah, untuk mengetahui bukti dukung apa aja yang perlu di-upload itu bisa disorot ke icon info. Di situ ada daftar jenis pelayanan yang diselenggarakan. Nomor 2 ada dokumen standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nomor 3 berita acara, foto, notulen. Nomor 4 laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Ini kita contohkan. Untuk filenya bisa berupa PDF, image, ataupun RAR. Sini kalau sudah centang, itu berarti file yang diupload sudah lolos dari validasi. Jika yang gagal kan seperti ini. Saya contohkan file di atas 5 MB. Nah, ini jika tidak lolos validasi. File is too big. Maksimal file 5 MB. Kita hapus saja kalau. Lanjut ke yang kedua. Apakah dalam penyusunan SP melibatkan unsur masyarakat? Ini untuk file dukung saya skip aja dulu, tidak apa-apa. Jika selesai, scroll ke atas, kita pindah ke aspek profesi SDM. Ini profesional SDM. Profesionalisme SDM. Lanjut ke sistem pelayanan publik. Apakah tersedia?
Jika sudah selesai, dipastikan inputannya sudah tidak ada yang terlewatkan. Jika sudah yakin, bisa diklik submit di bagian ini, pertanyaan tambahan. Jika sudah selesai akan mohon maaf di sini tidak tampil lagi karena masih dalam perbaikan. Sebenarnya data sudah masuk dalam database. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Susi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari terkait aplikasi Satekomo. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin karena aplikasi ini baru, jadi kan masih trial and error, jadi butuh proses. Tapi untuk user dan password sudah kita buatkan, nanti kita share. Mungkin saya mengulas sedikit sesuai dengan penjelasan dari narasumber kita bahwasanya yang harus dinilai dan benar-benar harus disiapkan yaitu bukti dukung terkait kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi. Mungkin dari penjelasan narasumber kita dan juga terkait aplikasi Satekomo mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Dinas Sosial. Disilakan. Ya, makasih Mbak Susi. Nggih, matur nuwun informasinya. Belum tanya, saya tanya dulu. Ini Satekomo itu kepanjangannya apa? Mungkin bisa dijawab. Satekomo itu kepanjangannya apa, nggih? Jadi pengen buka puasa saya kan bahasa Satekomo. Kepanjangan dari aplikasi Satekomo ya, Bu. Nggih. Napa niku kok Satekomo itu? Sistem? Sebentar biar dijelaskan sama yang buat aplikasi ya, Bu. Nggih, sampun maki mawon. Nggih. Matur nuwun Pak Adit, terima kasih informasinya. Mbak Susi, terima kasih. Ngapunten untuk nanti kalau untuk aplikasinya insya Allah seperti yang kemarin penilaian di BKPP yang kita pakai Google Drive kan juga
hampir sama seperti itu, tapi kali ini ada aplikasi baru dan nanti user ID-nya dan hanya di-share. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kami nanti akan berhubungan dengan organisasi. Tapi secara overall untuk yang penjelasan dari Mas Huda tadi, insya Allah kami sudah bisa menangkap esensinya dan juga tadi informasi dari apa namanya Pak Adit yang dari Inspektorat itu insya Allah kan tidak ada perubahan ya khusus ya untuk indikator-indikator penilaiannya sama seperti penilaian tahun kemarin ngaten nggih. Apakah itu maklumat pelayanan, standar pelayanan, terus kemudian juga terkait juga profesional SDM, terkait juga dengan inovasi kan ngaten nggih. Itu insya Allah kami bisa menerima dan kami akan siapkan. Tetapi seperti yang penilaian PKPP tahun kemarin untuk sarana prasarana yang seterusnya karena Dinas Sosial itu pelayanannya ada di MPP, datanya memang kami masukkan sarana prasarana yang ada di MPP. Jadi yang kemarin apakah itu sarana parkirnya, terus kemudian juga sarana peribadatannya, toilet, terus kemudian beberapa komponen dari pelaksana pelayanan yang di sana, termasuk juga tanda papan nama yang di meja, yang di identitas uniformnya, seragam, terus kemudian juga apa perlu juga seperti yang kemarin itu ditambahin apa itu nama dinding yang ditempel di dinding itu sih yang waktu kita bahas itu apa perlu juga seperti tambah seperti itu yang Nama yang di dinding. waktu itu kalau nggak salah dicontohkan dari puskesmas itu yang nama petugas layanannya si B, terus ada keterangannya ada dan sebagainya kayak itu. Apa mungkin perlu ditambah seperti itu? Kalau misalnya iya, mungkin nanti akan kalau dari segi komponen-komponen indikator yang tadi disampaikan, insya Allah Dinas Sosial sudah ada, maklumat sudah ada, terus kemudian standar pelayanan juga kita ada dan kita evaluasi, beberapa dokumen juga kita siapkan. Untuk yang inovasi, insya Allah yang inovasi yang sudah kita lakukan tahun kemarin itu tahun ini bisa kita masukkan karena kan persyaratannya untuk yang pemasukan inovasi itu minimal harus 1 tahun berjalan pelaksanaannya gitu. Dan insya Allah yang tahun ini kita akan masukkan ada inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Mungkin itu Bu Susi, mungkin yang saya tanyakan itu aja yang nama dinding itu apakah perlu ditambahkan, tapi untuk yang lain-lainnya yang terkait dengan penyediaan itu loh ruang tunggu, terus ruang tunggu untuk difabel, terus kemudian terkait juga dengan sarana bermain dan sebagainya itu saya kira di MPP ada semua sudah ready semua dan itu sudah dilakukan mulai awal-awal kita melakukan penelitian. Saya kira itu matur nuwun Bu Susi. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Adit bisa memberikan masukan dan arahan untuk apa yang sudah terima dijelaskan kasih. Bu Erna. Terima kasih Bu Erna pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan signage, jadi penanda sebaiknya kalau saran saya sih sebaiknya tetap dipasang ya. Jadi ya karena apalagi di MPP itu kan banyak yang memberikan layanan di sana ya. Jadi supaya pengguna layanan juga tahu mana dinas sosial, kemudian layanannya apa aja juga harus dicantumkan atau ditampilkan ya, supaya terlihat oleh pengguna layanan. Mungkin itu biar paling enggak tadi prinsip aksesibilitas itu kelihatan ya. Jadi bisa diakses pengguna layanan. Mungkin itu Bu Erna. Siap Pak Adit. Insya Allah secara dokumen karena kemarin kita sudah pernah dinilai, tinggal nanti pengembangannya aja nanti untuk yang intinya kita siap
Tapi ada beberapa yang kemarin perlu ada perubahan ya, yang sudah dilakukan perubahan itu yang akan kita tampilkan sebagai dokumen pendukungnya. Untuk yang aplikasi Atikomo, yang selanjutnya kalau misalnya nanti ada kendala ya saya berkoordinasi dengan organisasi kita aja. Itu Bu Susi. Oke. Siap Bu Ana. Jadi Oke. saya terima kasih Pak Adit. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi terkait untuk karena Dinsos ini dinilai 2 kali ya Pak, mandiri dan nasional, mungkin lebih benar-benar dokumennya benar-benar disiapkan matang-matang karena penilaiannya double 2 kali penilaian dari mandiri dari kita sendiri dan juga dari nasional. Untuk apa itu namanya, tutorial Satikomonya kita nanti akan share ke masing-masing UPP untuk mempermudah UPP untuk menginput data dokumen yang sudah disiapkan. Untuk penilaiannya, untuk evaluator di minggu kedua bulan Mei, Pak, dan minggu ketiga. Untuk penginputan data di dokumen di aplikasi minggu ke-1 bulan Mei. Untuk pendampingan baik dari bagian organisasi atau bisa mungkin ke inspektorat, mulai hari Senin kemarin sosialisasi sampai di tanggal 30 April, Pak. Mohon izin. Jadi bisa mulai konsultasi terkait apa yang kurang, termasuk seluruh UPP, Pak. Jadi 34 kelurahan, 8 puskesmas, dan RSUD juga yang pernah dinilai dari DPMP TSP, Dispenduk Capil, dan semuanya itu. Total 52. Seperti itu. Mungkin untuk Satikomo kepanjangannya Mas Huda bisa dijelaskan? Oke, mohon izin untuk kepanjangan dari Satikomo ya. Satikomo itu singkatan dari Sistem Pelayanan Terpadu, Kolaboratif, Masif, dan Holistik. Terima Jadi kasih. aplikasi ini mencakup seluruhnya, mungkin nanti bisa dikembangkan Pak dari penilaian ombudsman, PEKPP juga yang bisa berkolaborasi lah intinya di satu aplikasi ini. Seperti itu. Mungkin Pak Adit ada yang ditambahkan lagi Pak? Mohon izin. Ya, mungkin terkait dengan ULE yang untuk semua pelayanan publik ya. Jadi saya harapkan kalau memang ada apa namanya perlu ya, ada yang nggak jelas, monggo silahkan ke kami atau ke bagian organisasi. Jadi mulai Senin kemarin Mbak ya sampai Ya, siap. 30 April. Ya, 30 April. sampai 30 April Pak untuk Oke. menerima pendampingan. Untuk mendampingi siap. UPP. Jadi mungkin dari masing-masing dinas kan sudah pernah dinilai yang PTSP dan sebagainya itu mungkin bisa mencontohkan kayak kemarin yang tahun kemarin kecamatan bisa mencontohkan di masing-masing kelurahannya. Jadi apa itu nyalur ya Pak ya? Oke. Ya, seperti itu. Jadi Oke, mudah. Mbak Bu Susi, untuk yang apa yang tidak jadi oleh utama itu nanti kita evaluasi juga atau cukup sampai self assessment? Kita evaluasi juga Pak. Tetap Dievaluasi evaluasi juga. juga. Iya, Termasuk karena di F3-nya nggih. sampai di F3-nya. Jadi Oke. di Mandiri ini juga untuk tahun kemarin karena kita tidak melaporkan ya Pak, melaporkannya hanya yang sudah dinilai saja. Jadi untuk tahun ini diwajibkan seluruh kabupaten kota se-Indonesia itu wajib melakukan penilaian secara mandiri. Gitu. Oke. Jadi makanya karena ini utama ya Pak, karena kan kita UPP-nya 154. Kalau 154 kan juga butuh waktu yang Ya. lama dan panjang. Oke. Akhirnya kemarin waktu rapat dengan Bu Tias waktu itu karena Pak Adit tidak bisa hadir, akhirnya memutuskan yang khusus 52 UPP yang UPT-nya
UPT-nya yang sering dinilai juga, karena puskesmas kan juga sering dinilai juga, mungkin tidak memberatkan evaluator gitu ya Pak. Nggih. Gitu. Oke, mungkin masukkan aja Bu Susi, Pak Budi Siap. nggih. Jadi terkait dengan F3 mungkin perlu juga disampaikan contoh, kan itu pakai apa namanya kuesioner nggih. Kuesioner. Nah, itu mungkin perlu disiapkan juga. Jadi masing-masing apa yang melakukan penilaian mandiri juga sudah menyiapkan nggih. Jadi kalau bisa ditentukan, karena kalau kuesioner itu kan harus ada jadwalnya nggih. Dari kapan sampai kapan itu disepakati bersama, Tanggalnya ya kapan Pak. mulai menyebar mendistribusikan kuesionernya, kapan ditutup pengumpulan kuesionernya, kapan mulai dinilai, itu juga harus ditetapkan nggih. Biar ada kepastian. Oh, kemarin kuesionernya dari tanggal 1 sampai 30 misalnya, seperti itu. Datanya juga pasti nggih. Jadi apa yang kita lakukan juga dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel kita di. Mungkin itu Bu Susi, Pak Budi nggih. Siap. Mungkin Pak Budi bisa menambahkan Pak. Mohon izin Pak Adit juga Bu Erna. Ini karena keterbatasan komputernya juga, jadi kita pakai berdua, bergantian dengan sesi. Untuk evaluator, mungkin karena ini kita memulai Pak Adit, ini kita merintis untuk membuat sate komo terkait nanti evaluator itu akunnya cuma 1, jadi nanti kita seperti konsepnya tahun kemarin, seperti yang di penilaian Menpan itu, jadi akunnya 1, kita pakai manual dulu, kemudian nanti hasilnya itu nanti kita upload di aplikasi. Mungkin seperti itu. Dan untuk Dinsos, ini cuma menekankan saja bahwa ada beberapa catatan dari Menpan ini. Jadi seperti contoh, ada beberapa yang ditemukan oleh validator dari Menpan. Itu pertama, dokumen pelaporan ada beberapa yang mungkin mungkin copy paste seperti itu. Katakanlah laporan dari puskesmas kemudian di copy paste, tetapi belum direvisi. Jadi itu nanti bisa jadi temuan. Jadi seperti itu. Secara umum penilaian untuk Dinsos sudah bagus, tapi untuk lebih efektifnya memang metode seperti kemarin. Mohon izin Pak Adit bahwa bagian organisasi ini juga sebagai pembina juga ya. Jadi juga penilai juga pembina. Jadi kita juga harus lebih intens untuk berkomunikasi dengan terutama ULE yang jadi lokus secara nasional seperti Dinsos ini. Jadi monggo Bu Erna atau yang ditugaskan untuk secara intens untuk untuk ke organisasi untuk membahas beberapa kekurangan yang ditemukan untuk perbaikan tahun 2024 ini. Mungkin sementara itu Pak Adit, Bu Erna, saya kembalikan ke Bu Susi. Baik, terima kasih Pak Budi. Juga Pak Adi dan Bu Erna sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini, karena untuk barang memang cuma 1 ya Pak, kebetulan Dinsos aja, jadi kita sudah membuat link, kalau dijadikan 1 juga tidak enak. Jadi mungkin besok
8 puskesmas juga RSUD, Pak. Mungkin kalau untuk RSUD mungkin temuannya di itu ya, Pak. kan itu Pak ya. Di crop. Untuk Sama nggak tadi, milih RSUD gitu. mungkin terkait temuan yang dokter yang sudah tidak menjadi dokter apa Pak? Ketua ya? HP kan Ketua full dokter itu ininya, Pak. Pak. Ini kan ada ini. Temuannya yang Nggih, fatal nggih. itu. Nggih. Itu mungkin nanti ditekankan lagi mungkin Pak. Nggih, Besok siap. di itu. Gitu aja Pak. Mungkin ada lagi Pak? Nggih, sementara itu Bu Susi, Baik, Pak Putih, terima kasih. terima kasih Bu Nggih. Erna. Nggih, sami-sami Kak. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja saya tutup ya Bapak Ibu. Terima Nggih. kasih. Semoga hari ini Bapak Ibu sehat walafiat dan diberikan Amin. rezeki yang lancar. Saya Susi Rahayu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi